Hai pecinta film, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah series yang berjudul All of Our Dead. Drama yang berasal dari Korea ini berkisah tentang adegan di mana wabah zombie mulai menyebar di sebuah sekolah. Para murid yang berada di sana berjuang untuk bertahan hidup dari wabah zombie yang jumlahnya sangat banyak. Namun mereka tampaknya menghadapi kesulitan yang cukup besar. Apakah mereka bisa bertahan hidup dari serangan zombie tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan mengisahkan seorang anak bernama Jinsu yang sedang menjadi korban bully oleh beberapa teman sekolahnya. Di tengah pembulian itu, tiba-tiba raut wajah Jinsu berubah drastis dan mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Hal ini membuat teman-temannya menjadi bingung dan tanpa sengaja membuat Jinsu jatuh dari atas gedung. Jinsu ditemukan tergeletak di jalanan dan segera dibawa ke rumah sakit. Yang anehnya, meskipun jatuh dari gedung yang tinggi, Jinsu masih hidup. Tak lama kemudian, ayah Jinsu yang bernama Lee datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan anaknya. Tidak disangka di dalam ruangan perawatan itu, ayahnya memukul Jinsu dengan buku sampai tak sadarkan diri setelah ia melihat gelagatnya yang aneh. Kemudian Jinsu dimasukkan ke dalam sebuah koper dan dibawa pergi dari rumah sakit. Meskipun begitu, Jinsu ternyata masih hidup dan tubuhnya terus memberontak di dalam koper tersebut. Kemudian beralih ke sekolah yang bernama SMA Hyusan. Seperti biasanya, hari itu para murid dan guru sibuk dengan aktivitasnya di dalam sekolah. Setelah jam pulang sekolah, seorang siswi bernama Hyunjo tertidur di dalam ruangan laboratorium. Ketika dia terbangun dan hendak pulang, tiba-tiba dia mendengar suara dalam ruangan guru sains yang berada di sana. Dia pun kemudian penasaran dan memeriksa sumber suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari seekor hamster. Saat dia hendak mencoba memegang hamster itu, dia digigit oleh hamster tersebut. Gigitan itu juga disertai dengan tingkah aneh dari si hamster. Kemudian, Pak Guru Sains yang ternyata adalah Lee, ayah dari Jinsu, masuk ke ruangan dan memergoki Hyunjo. Namun, saat Hyunjo hendak pergi, dia ditarik dan disekap di dalam ruangan tersebut. Pada malam harinya, 4 anak sedang makan di sebuah restoran keluarga. Mereka adalah Cheong-san, Onju, Isak, dan Kyung-soo. Mereka membahas tentang keanehan Lee sejak putranya dikabarkan hilang. Bahkan salah satu siswi bernama Nayun mengaku bahwa dia mencium bau seperti mayat busuk dari Lee. Keesokan harinya, seorang wali kelas bernama Ibu Park menanyakan keberadaan Hyunjo kepada para siswa. Namun, para siswa mengaku bahwa mereka terakhir melihat Hyunjo di dalam laboratorium. Oleh karena itu, Ibu Park pergi menemui Lee untuk menanyakan keberadaan Hyunjo. Namun saat ditanya, Lee menjawab bahwa dia sama sekali tidak pernah melihat Hyunjo, padahal sebenarnya di dalam ruangannya. Lee mengikat Hyunjo yang sudah terinfeksi akibat gigitan hamster kemarin. Setelah Lee meninggalkan ruangannya, Hyunjo mengamuk dan berhasil melepaskan diri. Dalam keadaan penuh luka, Hyunjo berjalan masuk ke dalam kelas. Hal itu tentu saja membuat semua orang sangat terkejut. Dalam keadaan itu, Hyunjo memberitahu semuanya kepada Ibu Park dan teman-temannya. Kemudian, Ibu Park meminta para siswa untuk membantu membawa Hyunjo ke UKS. Setelah dibawa ke UKS, Hyunjo semakin memberontak dan tampaknya ingin menggigit orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, perawat di UKS menyarankan agar Hyunjo segera dibawa ke rumah sakit. Saat semua orang fokus dengan kasus Hyunjo, salah seorang siswi bernama Hisu terlihat sangat pucat dan memilih untuk pergi dari sekolah. Setelah Hyunjo dibawa ke rumah sakit, Ibu Park dan guru-guru yang lain pergi ke ruangan Lee untuk meminta penjelasan. Saat itu, Lee terlihat sangat gugup dan meminta pihak sekolah untuk tidak membawa Hyunjo ke rumah sakit, melainkan mengkarantinanya dari keramaian. Namun, karena Ibu Park sudah melaporkan hal ini kepada polisi, jadi Lee langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.
Pada saat yang sama, setelah perawat di UKS kembali ke ruangannya, dia menyadari bahwa tangannya terluka akibat gigitan dari Hyunjo. Setelah itu, dia mulai mengalami gejala yang sama dengan Hyunjo. Dia merasa pusing, matanya berubah, suhu tubuhnya menurun secara drastis, dan darah keluar dari hidungnya. Akhirnya, dia pun resmi terinfeksi oleh Hyunjo, dan disinilah teror zombie di SMA Yusan pun dimulai. Tepat pada jam istirahat saat anak-anak melewati ruangan UKS, mereka mengira bahwa perawat tersebut sedang mabuk. Jadi mereka pun memvideokannya. Namun tiba-tiba perawat tersebut berbalik dan langsung menggigit siswa-siswa yang ada di sana. Satu persatu siswa yang tergigit mulai berubah menjadi zombie dan menggigit para siswa lainnya. Hal ini berlangsung sampai seisi sekolah mulai dipenuhi oleh zombie. Mereka yang berhasil selamat hanya bisa berlari menyelamatkan diri dari para zombie tersebut. Keadaan sudah sangat kacau karena siswa yang terinfeksi menjadi sangat banyak dalam waktu singkat. Bahkan beberapa guru juga sudah terinfeksi oleh zombie. Cheong-san, Onju, dan beberapa teman sekelas mereka yang masih berhasil melarikan diri memutuskan untuk bersembunyi di dalam ruang kelas. Di sana ada Isak, Gyungsu, Nayeon, ketua kelas bernama Namru, Suyok, Desu, dan masih banyak lagi. Kemudian beralih memperlihatkan bagaimana awal mulai penelitian Lee yang menyebabkan semua kekacauan. Semua itu berasal dari permasalahan pembulian yang sering terjadi, khususnya di lingkungan sekolah. Para pembuli diibaratkan sebagai kucing, sementara orang yang dibuli diibaratkan sebagai tikus yang selalu dimangsa. Karena sering dimangsa, ada kalanya tikus akan memberontak. Inilah yang menjadi dasar penelitian Lee pada tikus. Ia mengkombinasikan sebuah zat yang akan memberikan keberanian agar tikus berani melawan kucing. Penelitian ini diharapkan menjadi titik terang bagi orang-orang yang selalu tertindas di luar sana, termasuk putranya sendiri, yaitu Jinsu. Karena penelitian gilanya itu, putra dan istrinya pun menjadi korban. Meskipun Lee sudah menjelaskan hal itu kepada polisi, tapi polisi tetap tidak mempercayainya. Akhirnya Lee pasrah dan membiarkan apapun yang terjadi di luar sana. Di sisi lain, Gyungsu kembali mengamuk dan mulai menginfeksi orang-orang yang ada di dalam rumah sakit. Jadi saat ini infeksi virus zombie telah menyebar tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Hal ini membuat petugas keamanan kota mendapatkan laporan tentang zombie dari berbagai kota. Sementara itu, Onju dan yang lainnya masih bertahan di dalam kelas sambil menunggu pertolongan datang. Nayeon yang sudah mulai panik mulai menyalahkan teman-temannya dan mendesak mereka agar melakukan sesuatu. Hal itu membuat Gyungso jadi muak dengan tingkah laku Nayeon. Kemudian seorang guru tiba-tiba masuk ke dalam kelas mereka. Guru itu memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan meminta mereka untuk menutup pintu kelas dengan tumpukan kursi dan meja. Namun Isak tiba-tiba melihat bekas gigitan di tangan Pak Guru. Demi keamanan, ia meminta Pak Guru untuk keluar dari dalam kelas. Dan benar saja, Pak Guru mulai kejang dan mengalami semua gejala infeksi zombie. Hal itu memaksa mereka semua yang ada di dalam ruangan itu untuk keluar dari kelas dan mencari ruangan yang lain yang lebih aman. Setelah para siswa keluar dari kelas, mereka kembali dihadapkan dengan segerombolan zombie yang siap menghadang. Suyok mencoba melindungi teman-temannya dengan bela diri yang dikuasainya. Sementara itu, anak-anak yang lain menggunakan jendela dan pintu sebagai tameng dan senjata mereka. Namun, di tengah proses pelarian, Suyok tertinggal karena ia masih sibuk melawan para zombie. Sementara yang lainnya sudah berhasil masuk ke dalam ruangan laboratorium yang saat itu masih aman. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam ruangan laboratorium, Onju menyadari bahwa Suyok tidak ada di sana. Hal itu membuatnya khawatir karena ternyata Onju memiliki perasaan khusus pada Suyok. Di waktu yang sama, ada 3 siswa yang bersembunyi di dalam toilet, namun salah satu dari mereka terkena gigitan zombie dan berubah menjadi zombie.
Mi Jin dan Ju Song yang masih selamat terpaksa mengurung zombie itu di dalam toilet supaya mereka tidak tergigit. Kemudian mereka berdua nekat melakukan perlawanan supaya mereka bisa lolos. Mi Jin kemudian menusukkan tongkat sapu itu ke mulut zombie sampai tembus ke kepalanya, namun zombie itu tidak berhenti begitu saja. Akhirnya seseorang melempar anak panah ke zombie tersebut. Orang itu adalah anggota ekskul panah dan juga rekannya. Tak lama kemudian, Ibu Park membuat pengumuman melalui ruangan siaran, meminta semua siswa untuk tetap tenang dan bersembunyi di tempat yang aman dan menunggu bantuan datang. Di dalam ruangan laboratorium, Ishak mencoba menghibur Onju karena Suyok masih terjebak di luar. Ishak pun mulai memegang tangan Onju agar ia bisa tenang, namun Onju menyadari bahwa tangan Ishak sangat dingin dan ia juga mengalami mimisan. Tak disangka saat mereka pindah ke ruangan laboratorium, salah satu zombie menggigit kaki Ishak. Hal itu membuat Ishak terinfeksi virus zombie. Onju sangat sedih karena Ishak adalah sahabatnya sejak lama. Bahkan saat Ishak hampir terjatuh dari jendela, Onju tetap berusaha memegang tangannya. Namun Chongsan memukul Ishak dan tangan Onju terlepas dari tangannya. Setelah Ishak meninggal, Chongsan menyadari bahwa mereka tidak bisa tetap berada di sana. Oleh karena itu, ia mengambil sebuah tali yang bisa digunakan untuk turun ke ruangan bawah. Setelah tali siap, semua siswa turun satu persatu menggunakan tali tersebut. Kyung-soo menjadi orang pertama yang melihat Ibu Park di ruangan siaran, jadi ia memutuskan untuk turun ke sana. Kemudian siswa lainnya pun juga ikut turun ke dalam ruangan siaran. Namun saat Chongsan akan turun, para zombie mulai mengejarnya. Pada saat itu, Suyok muncul dari jendela sekolah dan membantu Chongsan melawan zombie. Yang bergelantungan di kakinya. Kemudian cerita beralih ke Hisu, seorang siswi yang pulang lebih awal karena sakit sebelumnya. Ternyata Hisu tidak hanya sakit biasa, ia terlihat pucat dan kesakitan karena akan melahirkan anaknya. Tanpa disangka, Hisu melahirkan anaknya di dalam toilet umum tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Awalnya, Hisu berniat meninggalkan anaknya di sana dan pergi begitu saja. Namun, setelah melihat kejadian di luar, Hisu kembali ke dalam toilet dan segera membawa anaknya pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Suyok, Chongsan, dan siswa-siswa lainnya berhasil berkumpul di ruangan siaran. Mereka menggunakan komputer di sana untuk melihat keadaan di luar sekolah. Ketika mereka sedang fokus melihat berita, tali yang sebelumnya digunakan untuk turun digerakkan oleh para zombie hingga membuat kaca ruangan siaran pecah. Tiba-tiba seorang zombie muncul menggunakan tali tersebut. Chongsan dan Kyung-soo berusaha mendorong zombie itu dengan sebuah sapu, namun zombie itu tak kunjung jatuh. Maka Suyok langsung menusuk zombie tersebut dengan gagang sapu yang tajam dan Kyung-soo melemparkan komputer ke zombie itu. Setelah kepanikan itu, Nayeon melihat Kyung-soo tiba-tiba mimisan, ditambah lagi dengan luka goresan di tangannya. Oleh karena itu, Nayeon memaksa Kyung-soo untuk dikarantina selama 1 jam di dalam ruangan audio untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ibu Chongsan melihat berita tentang penyebaran wabah zombie dan pergi mencari putranya ke sekolah. Begitu pula di dalam kantor dewan, ayah Onju yang sedang bertugas mendapatkan kabar tentang virus itu dan diberi peringatan oleh atasannya untuk berhati-hati. Sayangnya, saat mengetahui hal itu, ayah Onju sudah terlambat karena salah satu rekannya sudah tergigit oleh zombie. Seluruh polisi kemudian dikumpulkan untuk menghadang serangan zombie, namun jumlah zombie yang sangat banyak membuat polisi kesulitan untuk menahannya. Terlebih lagi, mereka belum mengetahui bagaimana cara menghadapi zombie-zombie tersebut. Setelah 1 jam di karantina, Ibu Park dan anak-anak lainnya yakin bahwa Kyung-soo tidak terinfeksi. Ibu Park meminta Nayeon untuk meminta maaf karena telah menuduh dan merendahkan Kyung-soo di ruangan audio tersebut. Nayeon mencoba membersihkan luka Kyung-soo dengan sapu tangan miliknya, namun dia tidak meminta maaf dan malah terus merendahkan Kyung-soo. Hal ini membuat Kyung-soo dan anak-anak lainnya marah kepadanya. Namun dengan percaya diri, Nayeon langsung menunjuk Kyung-soo yang tiba-tiba mengalami mimisan.
Kali ini Gyung-soo benar-benar terinfeksi oleh zombie saat virus itu mulai menyebar di tubuhnya. Gyung-soo meminta teman-temannya untuk tidak takut karena ia akan keluar dari ruangan itu untuk melindungi mereka. Hal ini membuat yang lain menangis karena Gyung-soo berjuang keras untuk keluar dari ruangan. Namun saat virus zombie sepenuhnya menguasai tubuhnya, Chung-san sebagai sahabat Gyung-soo terpaksa memancingnya agar ia keluar dari ruangan tersebut. Di sisi lain, Hee-soo yang telah terinfeksi tetap berlari untuk menyelamatkan anaknya. Ia masuk keluarga Chung-san dan menempatkan anaknya di tempat yang aman. Selanjutnya, ia mengikat lengannya sendiri agar tidak menyerang anaknya ketika berubah menjadi zombie. Kehilangan Gyung-soo membuat anak-anak merasa sangat sedih karena selama ini Gyung-soo telah membantu mereka dengan banyak pengorbanan diri. Namun hanya Nayeon yang tidak peduli dan terus mengklaim bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari Gyung-soo. Namran pun menyatakan bahwa Nayeon adalah penyebab Gyung-soo berubah menjadi zombie. Saat yang lain sibuk memperhatikan Gyung-soo, Nayeon diam-diam menggosok gagang sapu yang terkena darah zombie dengan sapu tangannya. Kemudian ketika masuk ke ruangan audio, Nayeon mengusap sapu tangan tersebut ke luka di tangan Gyung-soo. Akibatnya, luka tangan Gyung-soo terinfeksi oleh darah zombie dan akhirnya Gyung-soo pun berubah menjadi zombie. Dalam sekejap, semua orang langsung menyalahkan Nayeon dan menyebutnya sebagai pembunuh. Akibatnya, Nayeon merasa muak dan memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersebut. Ibu Park yang melihat kejadian tersebut merasa tidak tega dan memilih untuk mengikuti Nayeon keluar. Dan cerita pun akhirnya selesai. Siapakah yang akan selamat dari wabah zombie ini? Dan apakah ada sesuatu yang dapat menghentikan penyebarannya? Untuk mengetahui jawabannya, jangan lewatkan part selanjutnya. Semoga teman-teman semua menyukai alur cerita ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.